Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita meneruskan materi yang kemarin. Jadi kemarin toolbox udah Bapak jelaskan sedikit masing-masing fungsi-fungsinya yang lebih umum aja. Untuk yang lebih spesifik itu tidak Bapak jelaskan. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba masuk ke bagian menu adjustment. Nah, itu untuk itu Bapak akan masukkan foto dulu. Hari ini Bapak mau pakai fotonya Tom Holland. Nah, ini. Nah, menu adjustment itu ada di bagian menu bar di bagian atas. Di sini ada file, image, file, edit, image. Nah, di image ini ada adjustment. Nah, jadi di menu adjustment, di menu image ini adalah segala menu yang digunakan untuk mengatur gambarnya itu. Mulai dari mode, ini ada menu mode warnanya. Misalnya Bapak ganti mode warnanya jadi grayscale. Grayscale ini adalah membuat warnanya menjadi skala abu-abu. Nah, seperti itu. Ini bukan hitam putih, ini adalah skala abu-abu. Jadi itu grayscale. Kemudian ada juga CMYK dan lain-lain. Umumnya kita membuat warna bisa untuk jadi warna hitam putih tadi menggunakan grayscale ini. Nah, yang mau penjelaskan adalah di bagian adjustment. Nah, di sini ada banyak sekali menunya. Nanti kita coba satu-satu. Yang pertama dulu adalah di brightness contrast. Nah, ini adalah paling umum, bahkan sekarang di HP pun bisa. Brightness contrast adalah mengatur warna kontras dan kecerahannya. Ini udah tau lah fungsinya. Nah, jadi bisa mengatur kecerahannya dan ketajaman warnanya. Nah, biasanya untuk foto yang agak terlalu gelap, contohnya di sini foto Tom Holland lagi. Nah, kita bisa gunakan menu brightness contrast ini untuk membuat fotonya terlihat lebih cerah dan warnanya lebih masuk atau lebih kontras. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah menu brightness dan kontras. Di bawahnya itu ada menu level. Level ini masih mirip brightness dan kontras, tapi di sini menggunakan 3 poin pewarnaan, 3 poin cahaya maksudnya. Jadi poin cahaya itu ada 3. Di sini ada midtone yang di tengah. Midtone ini adalah keseluruhan pewarnaannya. Kemudian ada shadow yang di sebelah kiri. Ini adalah bagian gelap. Misalnya di bagian sini, bagian rambut, ini adalah shadow. Kemudian yang di sini ada highlight. Highlight itu adalah bagian terang dari sebuah foto. Misalnya di bajunya ini warnanya paling terang. Ini adalah bagian highlight. Nah, jadi misalnya di level ini kita tarik bagian shadow-nya. Bagian shadow cuma bisa ditarik ke kanan. Kalau Bapak tarik ke kanan, maka bagian yang shadow atau bagian gelapnya akan semakin gelap. Nah, tapi kalau kita lihat bagian midtone juga akan ikut ditarik. Nah, makanya bagian yang warna netral akan tetap ikut menjadi gelap. Kalau midtone-nya kita tarik ke sebelah kiri, fotonya akan menjadi semakin terang. Nah, kalau tarik ke sebelah kanan akan semakin gelap secara keseluruhan. Dan kalau bagian highlight-nya kita tarik ke sebelah kiri, juga akan semakin terang, tapi khusus untuk bagian yang cerah. Nah, seperti itu. Dan bagian yang gelap tidak akan terpengaruh. Itu adalah level. Ada brightness, contrast, ada level, kemudian ada curve. Nah, curve ini adalah paling umum, paling mudah biasanya digunakan untuk mencerahkan atau menerangkan sebuah foto. Jadi di sini ada sebuah titik. Sebuah titik kita bisa menambah beberapa titik lagi. Cuma Bapak coba tarik titik yang paling tengah. Itu kalau ditarik ke atas, fotonya secara instan akan menjadi lebih terang. Dan kalau kita tarik ke bawah, akan jadi lebih gelap secara keseluruhan. Nah, itu kalau kita menggunakan warna RGB. Kalau kita warna CMYK, itu akan kebalikannya. Jadi di sini ada warnanya RGB. Kalau warna di sini CMYK, akan kebalikannya, kita tarik ke bawah akan lebih terang dan ke atas lebih gelap. Nah, kalau mau mengatur bagian shadow-nya aja, bagian warna gelapnya aja, diklik di sini. Nah, itu akan mempengaruhi warna gelapnya aja. Mirip kayak level tadi. Nah, cuma akan mempengaruhi bagian warna gelap. Dan kalau di titik sini diklik, kita akan mempengaruhi warna yang highlight saja. Nah, ini dilihat bagian jaketnya. Nah, cuma warna highlight yang terpengaruh. Itu adalah curve. Jadi curve biasanya paling umum digunakan untuk membuat untuk menerangkan sebuah foto. Nah, kayak gitu, paling umum. Kita lihat di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada exposure. Exposure sebenarnya berhubungan dengan bidang fotografi. Jadi Bapak tidak bisa menjelaskan lebih banyak
Kecuali kalau kalian memahami masalah fotografi, mungkin bisa memahami apa yang dimaksud dengan exposure ini. Ini Bapak skip. Kemudian ada vibrance. Vibrance ini adalah tingkat ketajaman suatu warna. Kalau Bapak tarik ke kanan, nah bisa dilihat warnanya lebih hidup. Kalau kita tarik ke sini, warnanya seakan kurang, tapi masih pada skala berwarna. Jadi warnanya tidak benar-benar hilang. Beda dengan saturation. Kalau saturation kita hilangkan, maka warnanya akan benar-benar hilang. Dan kalau kita tarik sampai full, maka warnanya akan jadi semakin tajam. Tapi disarankan untuk saturasi sebaiknya kita menaikkan atau menurunkan tidak terlalu jauh. Itu adalah vibrance. Kemudian di bawahnya ada hue saturation. Kalau masih ingat pelajaran kelas 10 tentang pewarnaan. Nah, hue saturation di sini adalah di bagian hue ini kita bisa mengubah kode warnanya. Bagian saturation kita bisa mengubah apa yang saturation tadi, tingkat pewarnaannya, dan lightness ini adalah bagian hitam putihnya. Kalau kalian ingat di kelas 10 ada jenis warna HSL. HSL adalah hue saturation lightness. Nah, kalau ini hue-nya kita tarik, nah kita bisa mengubah kode warnanya. Jadi secara keseluruhan warnanya akan berubah. Kecuali kalau kalian seleksi dulu bagian wajah, maka cuma bagian wajah yang akan kena. Bapak akan coba cek untuk bagian bibir, misalnya kita ubah warna bibirnya. Jadi kita seleksi dulu bibirnya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita gunakan HSL. Nah, cuma bagian bibir yang akan berubah warnanya. Kemudian kita masuk ke masih di HSL, itu ada saturation. Ini fungsinya sama seperti tadi. Kita akan membuat warnanya, tapi di sini jauh lebih kuat. Nah, sampai seperti ini kalau kalian terlalu banyak memasukkan warna. Kemudian lightness ini kalau kalian tarik sampai putih, maka akan jadi putih, dan kalau sampai ke hitam akan jadi hitam. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa mengedit warna-warna tertentu saja, misalnya reds. Secara keseluruhan masih sama, cuma kalau dilihat di sini yang kena cuma bagian warna merah. Jadi jaketnya tidak kena. Karena bagian wajah, bagian mobil ini ada mengandung warna merah, maka cuma warna merah yang kena. Bagaimana kalau kita buat blue yang kena? Nah, tidak terlalu terlihat, tapi warna jaketnya yang kena. Di bagian bawahnya ada color balance. Color balance ini digunakan kalau kita mau menyimbangkan warna suatu foto. Bapak coba gunakan foto yang satunya. Nah, di sini kita bisa pilih mau bagian mana kita ambil. Bapak ambil misalnya bagian highlight. Bagian highlight tadi adalah bagian yang terang dari suatu foto. Jadi di sini selain backgroundnya yang terang, bajunya juga, bagian wajahnya juga terang. Nah, misalnya di highlight ini kalau kita tarik 3 garis ini dari cyan, red, magenta, green, yellow, dan blue. Nah, kalau bagian highlightnya kita klik, kemudian kita tarik bagian sini. Misalnya Bapak tarik bagian yang atas ini lebih ke red. Nah, maka wajahnya akan terlihat lebih merah. Nah, kalau kita tarik ke cyan, maka akan terlihat jadi lebih warna cyan. Ini terkadang digunakan untuk membuat tone atau nuansa sebuah foto. Biasanya sebuah foto itu ada nuansa warnanya. Kalau kita gunakan mid tone, maka keseluruhan akan terkena efeknya, terkena pengaruhnya. Tidak cuma bagian yang highlight dan shadow. Jadi highlight dan shadow juga akan kena. Tapi kalau kita klik yang shadow misalnya, nah kita lihat bagian baju. Nah, cuma bagian yang gelap yang akan terpengaruh. Rambut dan warna mata dan juga warna bajunya yang terpengaruh. Nah, itu adalah penggunaan color balance. Kemudian kita lanjut ke black and white. Black and white ini biasanya digunakan untuk seleksi. Ini digunakan ada namanya channel warna. Kita bisa mengedit
tingkat hitam putih suatu gambar dengan menggunakan tool ini. Bapak hampir tidak pernah menggunakan menu ini, jadi tidak bisa banyak menjelaskan. Nah, jadi mungkin untuk yang kali ini cukup di situ dulu. Nah, soalnya nih kalau yang ini kita masuki ini cukup dalam dan mungkin akan lebih lama videonya. Jadi untuk yang ini cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.